Kembali bersama kami pemirsa di Editorial Indonesia. Mengelola kekeringan, kalau tadi kita simak tayangan sebelumnya, ini seakan-akan kita tergopoh-gopoh saat bencana datang karena tidak siap antisipasi. Padahal kita juga sudah bisa memprediksi lah. Ini selalu terjadi setiap tahunnya. Iya, betul. Ini harusnya menjadi concern bukan hanya Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, atau pemerintah pusat, tetapi juga perlu peran yang sangat besar dari pemerintah daerah, bahkan yang tidak kalah penting adalah publik, masyarakat itu sendiri. Kebiasaan untuk menabung air misalnya. Kebiasaan untuk menabung air nyaris hingga saat ini belum menjadi kebiasaan hidup sehari-hari dari publik kita. Bandingkan dengan di Queensland. Di Queensland itu bahkan menggunakan air hujan sebagai untuk bahan mandi. Di Jepang, di Korea itu mereka sudah mempersiapkan diri dengan menampung air hujan ketika musim hujan, sehingga ketika terjadi musim kemarau atau kekeringan, mereka sudah cukup untuk punya air untuk menghidupi. Sebenarnya antisipasi bisa dilakukan, tetapi missing link-nya di mana? Apakah pemerintah yang tidak mensosialisasi caranya seperti apa, atau masyarakat yang tidak sadar dan tidak peka? Nah, kita memang perlu gerakan, perlu gerakan yang serentak. Apakah itu dalam bentuk sosialisasi, apakah itu kesadaran. Misalnya kan sekarang sudah mulai ada hal yang bagus, kesadaran untuk mereduce penggunaan plastik. Plastik, nggak usah pakai sedotan plastik di restoran-restoran. Di beberapa kota-kota, kota Bogor misalnya, itu bahkan kalau kita belanja di minimarket atau di warung-warung itu sudah susah kalau kita nggak akan pernah mendapatkan plastik karena orang harus menggunakan tas yang bisa dipakai untuk beberapa kali. Kalau nggak bawa sendiri, nggak usah tapak plastik kan kalau nggak punya plastik. Nah, hal-hal seperti ini mestinya juga berlaku ketika kita mengkampanyekan untuk menabung air. Nah, di Singapura itu ketika 2015 El Nino itu ada gerakan menghemat penggunaan air. Nah, Singapura ini kan juga lumayan banyak penggunaan airnya, tapi mereka jangka panjang itu sudah jelas. Jadi misalnya pada waktu 2015 itu 170 liter per hari per orang, kemudian dikurangi sehingga sekarang tinggal 150 liter per orang per hari. Nah, sementara di kota-kota besar di Indonesia itu masih lebih dari 200 liter. Berarti banyak banget 240 liter malahan rata-rata per orang per hari. Ini kan kelihatannya kecil, kenapa sih menggunakan air dibatasi? Ya karena memang air kita terbatas ketika musim kering. Nah, ketika situasi kekeringan begini, ketika orang berebut air, kita saksikan orang sampai membeli air. Berkilometer-kilometer harus jalan, harus mencari air yang sangat sedikit sumbernya. Padahal ini klasik ya, setiap tahun terjadi, dan ini kita juga bisa prediksi ini akan kejadian, kalau tidak diantisipasi akan kejadian lagi di tahun depan. Ya pasti. Nah, karena itu langkah jangka panjang itu mesti serentak dan dilakukan dari berbagai lini. Tokoh masyarakat ikut terlibat. Komunitas-komunitas itu menjadi sangat penting dan strategis untuk diajak bekerja sama. Kan dekat dengan masyarakat juga ya. Betul, karena komunitas-komunitas itu dialah yang bisa melakukan kebiasaan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Menjadi yang program atau gerakan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Itu karena komunitas itu paling tidak setiap satu pekan mereka bertemu. Apakah itu komunitas yang namanya arisan, organisasi, komunitas hobi. Kalau mereka semua ini ikut dilibatkan dan diajak gandeng oleh pemerintah daerah, maka kita akan punya persediaan air yang cukup. Kayak Jakarta misalnya. Jakarta itu kan 75% wilayahnya kan beratap. Artinya orang punya atap, punya rumah. Artinya kalau bisa dilakukan penampungan air ketika musim hujan, maka musim kemarau akan ada cukup persediaan air. Iya, akan terantisipasi. Oke, kita akan membicarakan kira-kira solusinya apa yang bisa kita lakukan sebelum semuanya terlambat. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sudah ada beberapa penelpon yang akan memberikan pendapat dan opininya dengan tema kita pada pagi hari ini, mengelola kekeringan. Kita akan sapa dulu dari Jakarta, Bapak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi Bung Kohar. Pagi Pak. Ya silakan, bagaimana mengelola kekeringan harusnya bisa diantisipasi menurut Anda seperti apa? Manusia ini kalifatullah, gambar Allah penguasa bumi. Diajar dari tergantung pada alam, sekarang dengan iptek dan pengetahuannya menjadi penakluk dan penguasa alam. Seharusnya manusia tahu bagaimana mengelola alam.
Dan alam ini teratur, siklusnya teratur. Dan ilmu pengetahuan itu lahir dari keteraturan itu. Jadi seharusnya manusia bijaksana dalam mengelola air. Kenapa? Karena air ini adalah satu unsur penting penentu kehidupan manusia. Tapi karena keserakahan dan egoisme manusia, manusia merusak alam, mencemarinya, membabat hutan. Nah inilah yang harus dijaga oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu bijaksana, bagaimana membuat supaya rakyat Indonesia ini benar-benar hidup damai dengan alam. Sebab setiap agama itu berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan alam. Oke, itu kunci pentingnya berdamai dengan alam. Terima kasih Pak Nugroho atas opini dan pendapatnya. Kita langsung menuju ke Surakarta. Ada Pak Bambang. Monggo Pak Bambang, bagaimana mungkin Pak Bambang punya solusi untuk hal tersebut? Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Papua. Ya, monggo Mas. Mengelola kekeringan. Kita harus bersyukur memiliki negeri dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dan ini datang di setiap tahunnya. Kita semua ikut merasakan. Di saat kekeringan atau di musim kemarau panjang, maka kita baru merasakan bahwa air adalah benar-benar bermanfaat dan air benar-benar sumber kehidupan. Sementara ketika di musim penghujan, air sangatlah melimpah, bahkan bisa menjadikan bah atau banjir. Nah, kemudian begini Mbak, kita ini harus sebaik-baiknya atau sepandai-pandainya untuk mengelola dua musim ini. Artinya apa? Di saat musim penghujan, kita kan air banyak melimpah. Di saat kemarau, ini pasti yang terjadi adalah kekeringan di mana-mana. Oleh karenanya, seiring dengan dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat ke seluruh kelurahan dan desa-desa ini, maka saya mengusulkan kepada Presiden bahwa harus ada program ke depan satu desa satu embung. Nah, di mana embung ini adalah tempat penyimpan air. Baik. Terima kasih Mas Bambang dari Surakarta. Ini satu desa satu embung. Ini juga kayaknya selaras dengan apa yang tadi Mas katakan bahwa harus ada realisasinya di setiap desa. Betul, dan itu melibatkan tadi pemerintah daerah. Jadi satu desa satu embung. Kalau di kota itu setiap rumah itu juga punya penampungan air. Penampungan air yang mampu menampung ketika musim hujan. Ketika musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Karena sebetulnya ketika musim hujan dengan tingkat hujan yang rata-rata lebih dari 4.000 mm itu bisa menampung, kalau di Jakarta itu bisa menampung sampai 600 juta kubik. Kalau ditampung, itu kan sesuatu yang berkah, yang luar biasa. Kalau itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Sayangnya itu yang belum dilakukan. Nah, gerakan itu harus dimulai gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan? Singkat aja Mas. Ya, publik, setiap masyarakat itu harus mulai tahu sekarang bahwa ketika dia tidak melakukan penampungan air, dia tidak merekayasa mengelola air, maka ya dampaknya adalah ketika kekeringan dia harus sanggup untuk membeli air akhirnya. Jadi masyarakat harus cari tahu, tidak hanya nunggu sosialisasi dan tidak hanya menunggu pemerintah yang melakukannya. Komunitas-komunitas harus mulai bergerak, dan pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus mulai ikut menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama gerakan menampung air dan hemat air. Oke, terima kasih Bang Abdul Kohar selaku anggota Dewan Redaksi dari Media Group. Dan pemirsa, negara ini mestinya bisa melakukan antisipasi kekeringan karena kita punya kelembagaan terkait dengan kebencanaan yang komplit. Mulai level prediksi dan juga antisipasi hingga saat penanggulangan, lembaga-lembaga tersebut pun tidak hanya terfokus di pusat tetapi juga harus menjangkau daerah-daerah. Kekeringan dan dampaknya bukanlah soal yang baru. Ini merupakan fenomena yang biasa dan terus berulang setiap tahunnya. Pemirsa, saya Ajeng Kamarati, terima kasih dan selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate. Antisipasi kekeringan karena kita punya kelembagaan terkait dengan kebencanaan yang komplit. Mulai level prediksi dan juga antisipasi hingga saat penanggulangan, lembaga-lembaga tersebut pun tidak hanya terfokus di pusat tetapi juga harus menjangkau daerah-daerah. Kekeringan dan dampaknya bukanlah soal yang baru. Ini merupakan fenomena yang biasa dan terus berulang setiap tahunnya. Pemirsa, saya Ajeng Kamarati, terima kasih dan selamat pagi.
Metro TV, knowledge to elevate.